Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala wabarakatuh. ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wasallim tasliman katsira amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, kembali kita bisa hadir pada malam ini untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap hari Selasa malam, yaitu kajian bahasa Arab Qurani dengan metode manhaji. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada malam ini. Ada Bu Eha, ada Bu Yuniarti, ada Pak Nasrullah, ada Pak Agus. Adapun tema pada kajian malam ini, kita akan melanjutkan analisa kata pada ayat 10 daripada surat At-Tahrim, di mana pada pekan lalu kita sudah sampai pada kata falam yugniya anhuma minallah. Malam ini insya Allah kita mulai dari lafaz Allah. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, mari kita bacakan kembali ayat ini, yaitu ayat 10 daripada surat At-Tahrim, untuk menambah keberkahan kajian kita pada malam ini. Saya akan bacakan, mohon diikuti, mohon perhatikan berhentinya dan memulainya lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir Syaitonirrajim. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. Daraballahu masalah kafa imrohi wa mra'atu كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما ka'anna tahta abdaini min ibadina salihina fatahna فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا panatahuma Fanatahuma falam falam anhuma yusniya anhuma minallahi say'a وقيل ادخلا النار مع الداخلين wakila zahirin. akhirin.
Baik, itulah bacaan ayat 10 daripada surat At-Tahrim. Selanjutnya kita akan membahas kalimat yaitu lafaz Allah. Minallahi syai'a. Lafaz Allah itu Allahu asluhu al-ilah. Jadi lafaz Allah itu asalnya dari kata al-ilah. Thumma hudifat al-hamzatu. Kemudian hamzahnya dihapus. Faltaqal lamani. Maka ketika hamzahnya dihapus, bertemulah dua lam. Alif lam yang pertama ni al, kemudian lam yang setelah hamzah. Wa udgimat al-lamu fil lami. Maka lamnya diidghamkan ke lam setelahnya. Fasarata laman wahidatan musyaddadatan. Maka jadilah satu lam yang bertasydid. Kira-kira gambarannya seperti di bawah ini. Al-ilah dihilangkan hamzahnya jadinya alif lam lam ha. Lamnya ada dua, maka diidghamkan diganti tasdid jadilah lafaz Allah. Itulah asal usul untuk lafaz Allah. Kemudian, kalau kita ingin mencari di kamus makna dasar daripada lafaz Allah itu berasal dari kata dasar atau fi'il madi alaha. Hamzah, lam, sama ha. Kemudian di Kamus Al-Munawwir bisa dilihat di halaman 36. Dengan makna dasar menyembah. Kira-kira seperti ini halamannya, halaman 36 Kamus Al-Munawwir. Di kolom sebelah kiri, bintang paling atas, ini ada alaha. Kemudian stripnya fathah. Berarti nanti wazannya ini fa'ala yaf'alu. Kenapa fa'ala yaf'alu? Karena alaha ini fathah semua, jadinya fa'ala. Kemudian stripnya fathah, maka ini untuk harokat huruf kedua yaitu huruf lam di fi'il mudhari'nya jadinya yaf'alu ya'lahu. Kemudian di samping strip ada uluhah, ada ilaha, ada uluhiyah. Ini adalah bagian daripada masdarnya. Kemudian kita kembali kepada halaman sebelumnya dan bagaimana kita menentukan wazan sorob induknya dan kiasinya atau persamaannya dalam mentasrif. Kata alaha atau fi'il madhi alaha dengan strip fathah, maka wazan dasarnya adalah fa'ala. Kemudian dengan strip fathah jadinya yaf'alu. Alaha ya'lahu. Fa'ala yaf'alu. Ya. Jadi perhatikan huruf lam di sini berwarna merah. Ini adalah huruf kedua di mana dengan stripnya fathah maka huruf keduanya ini di fi'il mudhari'nya fathah. Alaha ya'lahu. Maka wazan induknya
fa'ala yaf'alu. Wazan fa'ala yaf'alu itu adanya di bab 3. Di buku Shorof, silahkan dibuka. Bab 3, yaitu di halaman 4 bagian atas. Atau halaman 6 bagian bawah. Al-babus salis. Itu wazannya fa'ala yaf'alu. Di mana di bawahnya fa'ala yaf'alu itu ada fi'il fataha yaftahu. Ya, fataha yaftahu. Maka untuk mentasrif fi'il alaha ya'lahu itu dikiaskan dengan fataha yaftahu. Karena sama-sama fi'il sahih. Walaupun alaha ini sahihnya sahih mahmuz, bukan sahih salim. Kalau fataha itu adalah sahih salim. Tetapi intinya adalah dua-duanya fi'il sahih karena tidak ada huruf illah. Oleh karena itu, untuk mentasrif fi'il alaha ya'lahu disamakan dengan fataha yaftahu. Kira-kira seperti ini tasrifnya. Saya akan bacakan, mohon diikuti. Fataha yaftahu fathan fatihun. Silakan. Fataha yaftahu fatkan fatihun. Alaha ya'lahu uluhiyatun alihun. Alaha ya'lahu uluhiyatun alihun. Maftuhun iftah la taftah. Maftuhun ilah taftah la taftah. Ma'luhun i'lah la ta'lah. Makluhun Ma'luhun i'la la ilah. ta'lah. Nah, itulah kira-kira cara mentasrif fi'il alaha yang dikiaskan dengan fi'il fataha. Ini untuk tasrif istilahi, yaitu perubahan dari fi'il madi ke fi'il mudhari dan seterusnya. Adapun tasrif lugawinya, yaitu perubahan fi'il maldi alaha yang disesuaikan dengan jumlah fa'ilnya, yaitu berupa domir, maka tasrifnya berikut ini. Saya akan bacakan, mohon diikuti. Alaha, alaha, alahu. Silakan. Alaha alaha adahu. Alahat, alahata, alahna. Allah Allahata Allahna. Alahta, alahtuma, alahtum. Allah ta'ala tuma Allah tum. Alahti, alahtuma, alahtunna. Allah ti Allah tuma Allah tunna. Alahtu, alahna. Allah tu Allah na. Itulah cara mentasrif lugawi untuk fi'il madi alaha. Selanjutnya kita akan membahas atau menganalisa kata syai'a. Kata syai'an ini adalah isim. Ya, karena diakhiri dengan tanwin. Adapun kata dasarnya itu berasal dari kata atau fi'il maldi sya'a. Huruf shin berharokat fathah, kemudian huruf alif, huruf ilah, sukun, dan hamzah fathah.
Di Kamus Al-Munawir bisa dibuka di halaman 754 untuk fiil dasar sya'a. Halaman 754. Atau kira-kira seperti ini penampakannya. Ya bisa dilihat di layar. Di kolom sebelah kiri, bintang yang atas di baris kedua, itu ada sya'a, kemudian setipnya fathah. Di sampingnya ada syai'an, ada wa masyiatan. Makna dasarnya bisa dilihat yang paling atas atau bawahnya, yaitu menghendaki atau menginginkan. Kira-kira seperti itu. Kemudian, untuk mengetahui wazan induk atau wazan dasarnya dari sya'a, maka kita harus memecahkan dulu huruf illahnya ya dengan memberi harokat, yaitu di mana huruf alif di sini itu berasal daripada huruf iya. Kenapa huruf iya? Karena di kamus tadi salah satu masdarnya itu syai'an, ada huruf iya-nya. Maka bisa disimpulkan huruf alifnya asalnya adalah huruf iya. Maka sya'a itu berasal dari syaya'a. Dengan strip fathah, maka fi'il mudhari'nya yasya'u. Maka wazan induknya adalah fa'ala yaf'alu. Syaya'a ini fathah semua, maka fa'ala. Kemudian stripnya fathah, yasya'u, maka yaf'alu. Setelah kita mengetahui wazan induknya, maka kita kembalikan lagi kepada fi'il dasarnya sya'a, yasha'u. Ya, karena harokatnya fathah stripnya. Nah, di sini tidak ditemukan kiasinya, jadi langsung saja sya'a yasha'u. Adapun jenis fi'ilnya adalah fi'il mu'tal ajwab mahmud. Ya. Fi'il mu'tal karena ada huruf ilah, ajwab karena huruf ilahnya di tengah. Sya'a, huruf ilahnya di tengah. Kemudian mahmuz karena ada huruf hamzah, itu huruf ketiga. Seperti itu. Nah, untuk mentasrifnya, karena tidak dikiaskan, maka lihat di sini saja di layar, saya akan bacakan. Ini adalah tasrif istilahi untuk sya'a. Saya akan bacakan, mohon ikuti. Sya'a yasha'u syai'an. Silakan. Sa'a yasa'u say'an. Syai'an. Sya'in masyi'un sya' la tasya'. Ja'in. Sa'u. Masyi'un. Sya' la tasya'. Nah, kira-kira seperti itu untuk tasrif istilahi fi'il sya'a, perubahan dari fi'il madhi ke fi'il mudhari dan seterusnya. Adapun tasrif lugawinya, perubahan fi'il pola fi'il madhi sya'a dengan fa'ilnya, maka seperti berikut ini. Saya akan bacakan, mohon diikuti. Sya'a, sya'a, sya'u. Silakan. Sa'a sa'a sa'u. Sya'u. Sya'at, sya'ata, syi'na. Sa'at sa- Sa'ata. sa'ata Syi'na. sa'na. Syi'ta, syi'tuma, syi'tum. Syi'ta syi'tuma syi'tum. Tum. Syi'ti, syi'tuma, syi'tunna. Syi'ti syi'tuma syi'tunna. Syi'tu, syi'na. Syi'tu. Itu syi'na.
Kira-kira seperti itu tasri atau pola fiil tasrif fiil madhi tasrif lugawi untuk fiil sya'a. Selanjutnya kita akan bahas kata wakila. Kata wakila ini ada dua suku kata. Yang pertama wa huruf, yang kedua kila. Huruf wawu sendiri di sini dalam i'rab ada dua jenis. Ya, bisa istiqnafiyah juga bisa huruf athof. Gitu kan. Kalau dikatakan istiqnafiyah, maka wawu istinafiyah adalah al-wawul lati ta'ti fi bidayati jumlat fi bidayati jumlatin jadidatin, ya. Jadi yang namanya wawu istinafiyah adalah wawu yang datang di awal jumlah atau di awal kalimat sempurna. Litabda biha untuk memulai jumlah tersebut fikrotan au makna jadidin, ya, au maknan jadidan. Suatu ide baru atau makna baru. Kemudian al-jumlatul lati taliha takunu mustaqillah. Dan kalau disebut huruf istinafiyah, maka kalimat setelahnya itu mustaqillah. Mustaqillah itu berdiri sendiri. Tamaman, sempurna. Anil jumlatil lati qablaha, daripada jumlah atau kalimat sempurna sebelumnya. Jadi tidak saling mengikat. Fala tusyarikuha fil i'rab, dan tidak mengikut i'rabnya. Wala tartabit biha fil makna, dan juga tidak terikat terkait secara makna. Jadi maknanya terpisah. Itu kalau dikatakan wawu isti'nafiyah. Sedangkan kalau dikatakan wawunya adalah huruf athof, maka huruf athof itulah harfun mabniyun yustakhdam lirrabti bainal ma'tufi wal ma'tufi alaih. Kalau dikatakan wawunya huruf athof, maka huruf athof adalah huruf yang mabni. Yustakhdam digunakan lirrabti untuk mengaitkan bainal ma'tuf antara ma'tuf wal ma'tufu alaih, dua kalimat, ya, antara kalimat setelah wawu huruf athof dan sebelum huruf athof. Wa yufidu fi qawaidil lughatil arabiyyah mutlaqul jam'i wal musyarakah. Dan memiliki faidah dalam kaidah bahasa Arab kalau huruf athof itu adalah mutlaqul jam'i wal musyarakah. Ada kemutlakan secara penggabungan dan keikutsertaan dari segi i'rab dan juga makna. Hada ya'ni annahu yajma'u bainal ismaini awil fi'lain. Yaitu maksudnya menggabungkan antara dua isim atau dua fi'il. Fi hukmin wahidin, dalam satu hukum. Maksudnya i'rabnya. Misalkan kalau rofa, rofa. Kalau mansub, mansub. Kalau majrur, majrur. Duna an yadulla ala tartibin zamaniyin au ta'kibin. Tidak langsung menunjukkan makna tartib, ya. Kemudian yang dimaksud dengan al-ma'tuf, kalau di sini, kalau wakila di sini wawunya huruf athof, maka yang ma'tufnya adalah jumlah wakila dukhulan nara. Jadi setelah wawu kan ada kila dukhulan nara, maka kila dukhulan nara itu ma'tufnya. Dan ma'tuf alaihnya adalah jumlah fi'liyah sabiqah sebelumnya fil ayah
yaitu fakhonatahuma atau falam yugniya anhuma. Itu penjelasan tentang huruf wawu pada kata wakila. Jadi wawu di sini bisa isti'naf atau bisa huruf atau. Ini tambahan saja ya. Selanjutnya kita akan membahas kata kilanya. Kila itu berasal dari kola. Ya, fi'il dasarnya kola. 3 huruf, yaitu huruf kof, alif, dan huruf lam. Kemudian kalau kita ingin mencari di kamus, itu bisa dilihat di halaman 1171. Nah, silakan Bapak Ibu yang punya kamusnya bisa dilihat di halaman 1171. Atau bisa lihat di layar, kira-kira seperti ini penampakannya. Di kolom sebelah kiri, ini bintang kedua ada kola, kemudian stripnya domah. Berarti nanti huruf tengahnya domah. Sementara di sini kan huruf tengahnya alif. Kita lihat dulu di belakang di setelahnya kaulan. Nah, ini adalah masdarnya. Masdarnya muncul huruf wawu. Maka bisa disimpulkan kola ini alifnya itu asalnya wawu. Jadi bisa disimpulkan kowala seperti itu. Makna dasarnya di bawahnya itu takal lama yaitu berkata. Kemudian untuk mengetahui wazan sorof dasarnya atau induknya, kola ini asalnya dari kowala. Ya, sebagaimana tadi saya katakan, karena ada masdarnya kaulan, maka alifnya bisa disimpulkan aslinya wawu. Kola itu berasal dari kowala, maka wazannya fa'ala, karena fathah semua. Kemudian karena setelahnya domah, maka wawunya ya huruf kedua itu kan wawu. Itu di fi'il mudhari'nya jadinya domah. Maka qawala yaqwulu. Das wajannya fa'ala yaqulu. Jadi qawala yaqulu itu wazan dasarnya fa'ala yaqulu. Wazan dasar fa'ala yaqulu itu adanya di bab 1 atau al-babul awal, yaitu ada di halaman 2 atas atau 4 bawah di buku sorob. Silakan dibuka, dicocokkan, disesuaikan. Buku Al-Amsil atas Lipia, halaman 2 atas atau 4 bawah, ya. Itu al-babul awal fa'ala yaqulu. Setelah kita mengetahui wazan aslinya kola itu dari kowala, maka kita kembalikan lagi ke kola. Yakulu. Ya. Karena Ning di kono iku bab 1, iku ning karena di nah, loro. itu ada fiil sona. Ya, di bawahnya fa'ala yaqulu itu ada nasoro yansuru dan seterusnya. Ada fiil sona yasunu. Maka fiil qala yaqulu untuk mentasrif istilahinya disamakan dengan sona yasunu. Qala yaqulu disamakan dengan sona yasunu. Kemudian untuk istilah fiilnya qala yaqulu itu disebut dengan fiil mu'tal karena ada huruf ilah. Kemudian ajwab karena huruf ilahnya di tengah. Wawi karena huruf ilahnya aslinya wawu. Qala asalnya qawala. Maka disebutnya fiil mu'tal ajwab wawi. Selanjutnya, cara mentasrifnya
kira-kira seperti berikut ini. Tasrif istilahi untuk fi'il qala yang dikiaskan dengan sona, perubahan dari fi'il madi ke fi'il mudhari dan seterusnya. Saya akan bacakan, bisa diikuti. Sona yasunu saunan. Silahkan. Sona yasunu saunan. Sun. Masonan soinun. Masonan Sun. soinun. Qala yaqulu qawlan. Kola yakulu kaulan. Maqalan qailun. Makolan kawilun. Masunun sun la tasun. Masunun sun latasun. Masanun miswanun. Masonun iswanun. Makulun qul la taqul. Makulun kula takul. Maqalun miqwalun. Makolun balun. Kira-kira seperti itu tasrif istilahi untuk fi'il qala yang dikiaskan dengan fi'il sona. Adapun tasrif lugawinya, perubahan fi'il qala dengan jumlah fa'ilnya, maka tasrif lugawinya adalah sebagai berikut. Saya bacakan, nanti mau diikuti tiga baris. Qala, qala, qalu. Silahkan. Kola kola kolu. Qalat, qalata, qulna. Kolat kolata kulna. Qulta, qultuma, qultum. Kulta kultuma kultum. Qulti, qultuma, qultunna. Kulti kultuma kultunna. Qultu, qulna. Kultu kulna. Itulah tasrif lugawi untuk fi'il qala. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan sebelum dilanjutkan. Baik, biar tidak ada, maka kita akan lanjutkan. Malam ini agak sedikit cepat karena biar kita bisa selesaikan ayat 10 ini. Ya. Kemudian kata wakila ini adalah kila ini adalah mabni lil majhul, yaitu fiil yang bersifat pasif. Ya, eh, namanya mabni lil majhul. Ini juga tambahan saja, saya bacakan. Mabni, apa yang dimaksud dengan mabni lil majhul? Mabni lil majhul adalah yubna al fi'lu as-sulasi al-mu'tal al-wasat. Jadi fi'il sulasi itu 3 huruf yang mu'tal wasat yaitu huruf ilahnya di tengah atau ajwaf, mislu qala seperti fi'il qala, lil majhul untuk mabnil majhul untuk pasifnya, bi kasri harfihil awal yaitu huruf pertamanya dikasrohkan. Qala qofnya dikasrohkan jadi ki, kemudian wa kuliba al alifu dan huruf alifnya ya yang tengah kola jadinya dirubah ilaya kepada huruf ya, maka jadinya kila ya liusbih kila. Nah, gitu. Dari kola jadinya kila liusbiha kila. Ini tambahan saja ya.
Selanjutnya kalimat udkhula. Untuk kalimat udkhula ini adalah jenis fi'il amr. Untuk fi'il madinya itu berasal dari dakhola. Untuk fi'il dasar dakhola di Kamus Al-Munawwir itu ada di halaman 392. Ya, di Kamus Al-Munawwir, fi'il dakhola adanya di Kamus Al-Munawwir halaman 392. Dengan makna dasarnya adalah masuk. Kira-kira seperti ini penampakan halaman kamusnya. Halaman 392. Di kolom sebelah kanan bintang paling bawah atau baris kelima nih paling dari bawah. Dakhola. Kemudian stripnya domah. Berarti huruf kho di fi'il mudhari'nya jadinya domah. Dakhola yadkhulu. Kemudian di samping strip ini ada dukulan. Nah, ini adalah masdarnya. Wazannya pu'ulan. Maknanya di sini paling atas adalah masuk, bisa juga artinya mulai. Kemudian untuk mengetahui wazan dasarnya atau wazan induknya, ya, wazan fi'il sulasi mujaradnya itu dakhola dengan strip domah maka fi'il mudhari'nya yadkhulu. Dakhola dengan fathah semua, maka wazannya fa'ala. Yadkhulu dengan stripnya domah, maka wazannya yaf'ulu. Oleh karena itu, fi'il dakhola yadkhulu itu wazannya fa'ala yaf'ulu. Wazan fa'ala yaf'ulu itu adanya di buku Al-Amsilah At-Tasrifiyah. Itu adanya di bab awal. Halaman 2 bagian atas atau halaman 4 bagian bawah. Nah, silakan dicocokkan di halaman 2 atas atau halaman 4 bawah. Buku Shorof itu Al-Babul Awal Fa'ala yaf'ulu. Kemudian untuk mentasrifnya, maka fi'il dakhala yadkhulu itu disamakan dengan fi'il di bawahnya fa'ala yaitu nasoro. Karena sama-sama fi'il. Nah, ini sedikit salah ya. Jadi ini bukan fi'il mu'tal tapi fi'il sahih salim ya. Fi'il sahih salim. Jadi untuk fi'il dakhala itu adalah jenis fi'il sahih salim. Maka disamakan dengan nasoro karena sama-sama fi'il sahih salim. Tidak ada huruf illah, tidak ada tasdid dan tidak ada hamzah. Dakhala nasoro. Kemudian untuk mentasrifnya, pertama tasrif istilahi, perubahan dari fi'il madhi ke fi'il mudhari. Nah, berikut ini saya bacakan, mohon diikuti. Nasara yansuru nasran. Silakan. Nasoro yansuru nasron. Mansoran nasirun. Mansoron nasirun. Dakhala yadkhulu dukhulan. Dahola yakulu duhulan. Maaf ini sedikit salah. Dukhulan, ya. Saya ulangi. Dakhala yadkhulu dukhulan. Dahola yakulu duhulan. Madkhalan dakhilun. Madholan Madkhal dahilun. dakhilun Mansurun unsur la tansur. Mansurun unsur tansur. mansurun unsur la tansur Mansarun min sarun.
Mansorun minsorun. Ansan. Madkhulun udkhul la tadkhul. Madhulun udhul la tadhul. Madakul. Madakul. Madkhalun Madakul. idkhalun. Madholun midholun. Madakul. Kolun. Itulah tasrif istilahi untuk fiil dakhala yang disamakan dengan fiil nasoro. Selanjutnya untuk tasrif lugawinya yaitu perubahan fiil dakhala dengan fa'ilnya. Berikut ini saya bacakan. Dakhala dakhala dakhalu. Silakan. Dahola dahola Dahola. Dahola. daholu. 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 Dahola. Dakhalat dakhalata dakhalna. Daholat daholata Daholat. daholna. Daholata. Daholna. Dakhalta dakhaltuma dakhaltum. Daholta daholtuma daholtum. Dakhalti dakhaltuma Daholatuna. dakhaltunna. Dahol daholta daholtuma daholtunna. Daholtu. Dakhaltu dakhalna. Daholtu daholna. Daholna. Baik. Itu adalah tasrif lugawinya untuk fiil dakhala. Kemudian di fiil amr dakhala itu ada huruf alif. Apa yang dimaksud dengan huruf alif di sini? Yang dimaksud dengan huruf alif di sini adalah aliful isnain, yaitu alif yang menunjukkan dua. Maksudnya adalah untuk dua orang. Jadi objeknya dua orang, atau yang diperintahnya dua orang. Huwa dhamirur raf'i, di mana aliful isnain ini adalah dhamir rafa, muttasil, bersifat muttasil, yudhafu ilal af'al, biasanya diidopahkan atau disandarkan kepada fiil-fiil. Yang pertama fiil madhi, yang kedua fiil mudhari, dan yang ketiga fiil amr. Kemudian litadulla ala annal fa'il au naibal fa'il huma isnani. Di mana huruf alif tersebut litadulla untuk menunjukkan ala anna bahwasanya al fa'il fa'ilnya au naibal fa'il atau naibal fa'ilnya huma isnani itu dua orang. Syakhsoni au syai'ani. Dua di sini bisa syakhsoni dua orang atau syai'ani dua barang atau dua sesuatu. Kemudian karena ini adalah domir maka sifatnya mabni. Mabninya kepada harokat apa? Ala sukun. Harokatnya sukun. Fi mahali raf'in fa'il. Posisinya rofa karena dia adalah fa'il. Ya, itu adalah penjelasan tentang alif al-isnain. Satu kalimat lagi kita akan bahas atau kita selesaikan sampai ada khilin. Yang sekarang adalah kata an-nar. Kata an-nar itu berasal dari kata dasar naro. Di Kamus Al-Munawir ada di halaman 1474. Silakan dibuka atau dicocokkan di Kamus Al-Munawir halaman 1474. Atau penampakannya seperti ini di kolom sebelah kanan bintang paling atas naro kemudian setelahnya domah. Berarti nanti huruf tengahnya domah. Perhatikan di sampingnya nauron. Maka di sini muncul huruf wawu.
bisa disimpulkan alifnya huruf ilah di naro itu asalnya wawu. Berarti bisa disimpulkan naro itu asalnya nawaro. Seperti itu. Kemudian untuk mana dasarnya di sini bersinar. Kemudian untuk mengetahui wajan sorobnya, naro dengan fiil aslinya nawaro, ya karena tadi muncul huruf waw di nauron, maka nawaro itu wazannya fa'ala. Setiapnya domah, maka wawunya jadinya domah di fiil mudhari yanwuru. Maka wazannya yaf'ulu. Nawaro yanwuru berasal dari pola induk fa'ala yaf'ulu atau bab 1 al-babul awal di buku sorof halaman 2 bagian atas atau halaman 4 bagian bawah. Kemudian kita kembalikan lagi ke naro. Jadinya yanuru. Kenapa yanuru? Karena di bawahnya bab 1 fa'ala yaqulu itu ada nasoro, kemudian seterusnya ada sona. Ya, ini yang sama-sama huruf tengahnya alif. Sona. Ya sunu. Maka naro disamakan dengan sona dalam mentasrifnya. Naro ya nuru. Sona ya sunu. Karena sona fi'il mudhari'nya ya sunu, maka naro fi'il mudhari'nya ya nuru. Seperti itu. Kemudian tasrif istilahinya perubahan dari fi'il madhi ke fi'il mudhari dan selanjutnya untuk naro disamakan atau dikiaskan dengan sona, tasrifnya berikut ini. Saya bacakan bisa diikuti. Sona yasunu saunan. Silakan. Sona yasunu saunan. Masonan soinun. Masonan soinun. Naro ya nuru nauran. Naro ya nuru nauron. Manaron nairun. Manaron nairun. Masunun sun latasun. Masunun sun latasun. Masonun miswanun. Masonun miswanun. Manurun nurlatanur. Manurun nurlatanur. Manarun minwarun. Manarun min warun. Itu tasrif istilahi untuk fi'il naro yang dikiaskan ke fi'il sona. Selanjutnya tasrif lugawinya untuk fi'il naro. Saya bacakan mengikuti. Naro naro naru. Silakan. Naro naro naru. Narot narota nurna. Narot narota nurna. Nurta nurtuma nurtum. Nurta nurtuma nurtum. Nurti nurtuma nurtunna. Nurti nurtuma nurtunna. Nurtu nurna. Nurtu nurna. Itu adalah tasrif lugawi fi'il madhi naro. Selanjutnya kata ma'a. Kita selesaikan malam ini ya, biar pekan depan masuk ke ayat baru. Ma'a adalah kalimah tadulu alal musohabah. Jadi satu kata yang bermakna musohabah. Musohabah itu bersahabat atau bersama. Wajtima isyai'aini atau berkumpulnya dua sesuatu. Sesuatu dua. Sesuatu yang dua. Au aksar atau lebih. Bizamani dari segi waktu. Awil makani atau dari segi tempat.
au halan atau posisi atau kondisi. Tustakhdamu fi zamani digunakan pada waktu fayakunu dorfaz zaman. Kalau ma'a dipakai di waktu maka jadinya zorof zaman. Wa tustakhdamu fi makan fayakunu dorful makan. Kalau digunakan di tempat maka jadinya zorof makan. Wa ta'ti munawwanah dan datang atau berupa bentuk kalimatnya tanwin bin nasab dengan tanwin nasab yaitu tanwin fathah. Bisa juga ma'a ini berharokat tanwin fathah jadinya ma'an. Nah, kalau berubah jadi ma'an dari ma'a jadi ma'an, maka litufida al-hal, maka nanti berfaedah atau bermakna hal. Hal itu kondisi. Kalau contoh dorob zaman, ma'ador fi zaman, contohnya jitu ma'al fajri. Saya datang bersama waktu fajar. Kalau dipakai di dorob makan, innallaha ma'as sabirin. Contohnya ini. Sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Kalau digunakan dengan hal atau di posisi hal, contohnya ji'na ma'an. Kita datang bersamaan. Ya, kira seperti itu untuk penjelasan kata ma'an. Ini juga tambahan saja. Selanjutnya kalimat terakhir ini ada khirin. Ini sama dengan sebelumnya ya. Ada khirin itu berasal dari dakhola ya. Dakhola ini stripnya doma yaitu dakhola yadkhulu, wazannya fa'ala yaqulu, itu wazan kiasinya nasoro yansuru. Nah, sama dengan penjelasan sebelumnya yaitu di fi'il udkhula. Jadi kalau udkhula itu fil amarnya, kalau ada khilin adalah isim fa'ilnya. Maka saya akan tambahkan saja untuk isim fa'ilnya ya, untuk isim fa'il dakhola. Nah, ini saya akan bacakan mohon diikuti. Dakhilun, dakhilani, dakhiluna. Silahkan. Dahilun, dahilani, dahiluna. Nah, di mana kalau isim fa'il itu wazannya fa'ilun seperti itu ya. Ya. Kemudian untuk selanjutnya dakhilatun, dakhilatani, dakhilatun. Dahilun, dahilatani, dahilan, dahilan. Kemudian untuk anta dakhilun, dakhilani, dakhiluna. Dahilun, dahilani, dahiluna. Dakhilatun, dakhilatani, dakhilatun. Dahilun, dahilatani, dahilan. Dahilatun. Dahilatun. Kemudian untuk anak, nah kalau anak ini mudzakkar muannas sama ya. Jadi bisa Ya. dakhilun atau dakhilatun. Untuk nahnu dakhiluna atau dakhilatun. Betul. Seperti itu. Nah, kemudian kalau isim fa'il itu dia bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Nah, perhatikan di sini ya. Wazannya fa'ilun. Nah, ini saya bacakan ke samping nih ya, dari baris ketiga. Ya. Dakhilun, dakhilan, dakhilin. Silahkan. Dahilun, dahilan, dahilan. Nah, kalau huma, dakhilani, dakhilaini, dakhilaini. Dahilaini, dahilaini.
Nih. Kalau hum, Dakhilun. dakhiluna, dakhilina, dakhilina. Dahilina. Nah, dari sini baru Dahilina. ketemu ya. Tadi kan ma'ad dakhilin. Maka di sini adalah ada dua, mansub dan majrur. Maka untuk ma'ad dakhilin masuk di yang majrur. Dahilatan. Dah. Kemudian untuk hiya, dakhilatun, dakhilatun, da, dakhilatan, dakhilatin. Silahkan. Dahilatun. Dahilatan. Dahilatun. Kemudian untuk huma, dakhilatani, dakhilataini, dakhilataini. Dahilataini. Dahilataini. Untuk hunna, dakhilatun, dakhilatin, dakhilatin. Dahilatin. 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 Dan seterusnya ya. Nanti insya Allah materinya saya akan bagikan ya untuk sampai insya Allah pekan depan selesaikan dulu ayat ini di i'rab, baru nanti saya akan bagikan ya untuk ayat 10 ini. Sampai di sini kita selesai pembahasan analisa kalimat untuk ayat 10 daripada surat At-Tahrim. Selanjutnya insya Allah pekan depan kita akan meng-i'rab. Nanti setelah di-i'rab baru insya Allah saya akan bagikan materinya. Sebelum ditutup, ada pertanyaan silakan. Baik, bila tidak ada, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada malam ini. Ada Bu Eha, ada Pak Nasrullah, ada Bu Suaibah, ada Pak Agus, tadi juga ada Bu Yuniati. Terima kasih kepada semuanya. Semoga bisa dipahami dan silakan diterapkan kepada ayat-ayat yang lainnya. Mari kita tutup kajian kita pada malam ini dengan hamdalah, istighfar, dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.